Halo selamat pagi anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya nak ya, dan pastinya tetap dijaga kesehatannya. Nah pagi ini kita akan masuk ke submateri kita yang berikutnya, yaitu tentang zat adiktif dan psikotropika. Nah sebelum masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kamu capai. Yang pertama, kamu diharapkan dapat menjelaskan dari pengertian zat adiktif. Kemudian kamu dapat menjelaskan pengertian dari psikotropika, dapat menyebutkan beberapa contoh dari zat adiktif dan menyebutkan beberapa contoh dari zat psikotropika. Itu dia ya. Jadi kita masuk ke materi kita, yaitu tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan, bukan narkotika atau psikotropika, yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Nah, zat adiktif yang dimasuk di sini adalah alkohol, nikotin, kafein, inhalansi. Inhalansi itu larutan yang mudah menguap. Contohnya lem, aerosol, cat semprot, hairspray, pengharum ruangan, dan lain-lain. Ada banyak gitu ya. Nah, untuk zat adiktif yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu tentang rokok dan minuman keras. Nah, rokok. Rokok terbuat dari tembakau yang dibungkus kertas kemudian dijual. Tetapi ada pula rokok yang dibuat sendiri oleh perokok kemudian dihisap sendiri. Nah, rokok merupakan zat adiktif yang dapat merusak kesehatan dan menyebabkan berbagai macam jenis penyakit, diantaranya penyakit paru-paru, jantung, bahkan dapat menimbulkan kematian. Zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok diantaranya ada nikotin. Nah, nikotin ini adalah zat utama yang terdapat dalam tembakau. Nah, zat nikotin ini sangat beracun karena mudah diserap lewat kulit atau alat tubuh lainnya. Nah, nikotin berwarna kuning agak pucat karena terkena cahaya menjadi coklat. Bau dan rasanya juga tidak enak. Itu dia kalau nikotin. Menelan 2 atau 3 tetes nikotin murni dapat membunuh seseorang. Nikotin berfungsi sebagai stimulan, yaitu mempercepat kegiatan dalam otak. Nikotin dianggap lebih adiktif dibandingkan heroin. Kemudian yang kedua ada tar atau tembakau. Tar adalah penyebab utama kanker paru-paru bagi perokok sehingga tar disebut bersifat karsinogenik. Tar juga mengakibatkan penyakit-penyakit tenggorokan dan pernafasan. Nah, seorang perokok yang menghabiskan 1,5 bungkus rokok setiap hari menyedot masuk tar tembakau sekitar 1.136 liter setahun di dalam paru-paru melalui saluran pernafasan. Itu dia. Kemudian yang ketiga ada karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini adalah gas yang sangat beracun dan berbahaya. Gas ini dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna, misalnya mesin kendaraan bermotor, dan dikeluarkan lewat knalpot. Merokok juga merupakan pembakaran yang tidak sempurna, sehingga menyebabkan karbon monoksida di dalam paru-paru lebih tinggi dibandingkan dengan menghirup udara tercemar. Gas karbon monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, gas karbon monoksida di dalam darah lebih reaktif dibandingkan oksigen. Kurang lebih 200 kali lebih kuat daya pengikat dari karbon monoksida dibandingkan oksigen. Akibatnya, hemoglobin dalam darah lebih mudah mengikat gas karbon monoksida, sedangkan gas oksigen dalam darah tidak dimanfaatkan untuk pembakaran. Nah, hemoglobin karbon monoksida yang terbentuk dalam keadaan stabil dan tidak dapat digunakan lagi. Tetapi jika hemoglobin oksigen, maka oksigen dilepaskan untuk pembakaran dan hemoglobin digunakan lagi untuk mengangkut oksigen. Nah, bahan-bahan kimia lainnya ada lebih dari 4.000 zat-zat lain yang dapat ditemukan dalam asap rokok. Nah, sebagian beracun dan 43 diantaranya diketahui dapat menyebabkan penyakit kanker. Nah, beberapa dari bahan-bahan tersebut diantaranya ada aseton, amoniak, hidrogen sulfida. Yang berikutnya ada perokok aktif dan perokok pasif.
Perokok aktif artinya orang yang hisap rokok secara langsung, sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi ikut menghisap asap rokok. Nah, biasanya perokok pasif ini malah yang lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif, itu dia. Nah, akibat yang ditimbulkan dari merokok, yang pertama ada pengaruh langsung setelah merokok, yaitu peningkatan denyut jantung, berkeringat, napas berbau, mual atau ingin muntah, pusing, keluar air liur, kemudian tenggorokan gatal, dan pakaian berbau asap tembakau ya pastinya ya. Kemudian ada pengaruh juga pada sistem pernafasan seperti bronkitis. Akibat tar yang dikandung rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru. Kemudian berdahak, bernapas susah, ada juga radang saluran pernapasan. Kemudian ada juga pengaruh pada sistem jantung dan pembuluh darah seperti tekanan darah tinggi, terkena serangan jantung, dan penyempitan dari pembuluh darah. Kemudian ada juga pengaruh pada sistem pencernaan seperti lambung dan ususnya dapat luka. Ada juga pengaruh pada sistem reproduksi dan pengaruhnya pada bayi seperti ibu hamil yang merokok dapat menyebabkan kurangnya fungsi paru-paru dan sempitnya jalan pernapasan pada bayinya. Kemudian bisa menyebabkan keguguran, bayi yang dilahirkan beratnya bisa berkurang dan bisa juga sebagai pertumbuhan bayi yang terlambat. Kemudian ada juga pengaruh pada sistem saraf seperti pembuluh darah menyempit dan stroke. Itu dia pengaruh-pengaruh dari rokok ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya minuman keras. Nah, minuman keras atau minuman beralkohol juga termasuk zat adiktif. Minuman keras dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Yang disebut dengan golongan A itu yaitu minuman keras yang berkadar alkohol 1% sampai 5%. Contohnya bir. Sedangkan untuk golongan B yaitu minuman keras yang berkadar alkoholnya 5% sampai 20%. Di sini contohnya ada anggur, wine, dan lain-lain ya. Kemudian ada juga yang golongan C, yaitu minuman keras yang berkadar alkohol 20% sampai 45%. Di sini contohnya ada arak, whisky, vodka, Manson, John Walker, Kamput, dan lain-lain. Ada banyak gitu. Nah, akibat yang ditimbulkan dari minum-minuman beralkohol, yang pertama ada pengaruh langsung setelah minum, yaitu kehilangan keseimbangan tubuh, pusing, merasa gembira, kulit menjadi merah, perasaan dan ingatan menjadi tumpul, dalam dosis tinggi menjadi mabuk atau tindakan tidak terkontrol atau kendali diri berkurang. Itu dia. Sedangkan ada juga pengaruh pada sistem pernafasan seperti denyut jantung dan pernafasan yang lambat. Pada sistem pencernaan dia pengaruhnya selera makan hilang, kurang vitamin, peradangan pada hati, kanker mulut, kerongkongan dan lambung, dan luka pada radang lambung. Dan kalau pada sistem jantung dan pembuluh darah dia bisa menyebabkan pembekakan pada jantung atau kegagalan dari fungsi jantung. Kalau dia untuk sistem reproduksi dia berpengaruh pada bayi. Misalnya pada ibu hamil dapat menyebabkan cacat bayi yang dikandung, abortus atau kelahiran prematur. Sedangkan pada pria dapat menyebabkan impotensi. Itu dia. Sedangkan pada sistem saraf pusat dia dapat memperlambat fungsi otak yang mengontrol pernapasan dan denyut jantung sehingga dapat menimbulkan kematian. Kemudian ada juga dapat menyebabkan hilangnya memori atau amnesia, atau sakit jiwa, kerusakan tetap pada otak dan sistem saraf. Kemudian yang kedua yaitu psikotropika. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya atau disebut juga dengan NABZA, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, undang-undang yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997.
Nah, menurut undang-undang ini ada narkoba jenis narkotika yang dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama, dia berpotensi sangat kuat dalam menimbulkan ketergantungan dan dilarang digunakan untuk pengobatan seperti opium, heroin, dan ganja. Kemudian golongan kedua berpotensi kuat dalam menimbulkan ketergantungan dan digunakan secara terbatas untuk pengobatan. Contoh petidin, candu, betametadol, itu dia. Sedangkan untuk golongan 3 berpotensi yang ringan dan dalam menimbulkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk pengobatan. Kemudian undang-undang yang mengatur tentang psikotropika adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Menurut undang-undang ini, narkoba jenis psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Nah, golongan pertama yaitu golongan yang mempunyai potensi yang sangat kuat dan menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai barang terlarang, contohnya ekstasi. Kemudian untuk golongan kedua mempunyai potensi yang kuat dalam menyebabkan ketergantungan seperti amfetamin, metafetamin itu sabu ya, dan fenetilin. Kemudian ada golongan 3 yang mempunyai potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Itu ya, jangan salah digunakan. Kemudian ada golongan keempat yang mempunyai potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Dapat digunakan untuk pengobatan, tetapi harus dengan resep dokter. Tetap dengan resep dokter. Seperti diazepam, nitrazepam, dan lain-lain. Itu dia. Kemudian ada lagi yang namanya amfetamin. Zat psikotropika jenis amfetamin ini mempunyai dampak perangsang yang kuat pada jaringan saraf. Nah, pengguna sering bertingkah laku kasar dan aneh dan menjadi tergantung pada obat ini secara mental. Dampak yang ditimbulkan dari pengguna amfetamin adalah penurunan berat badan, gelisah, mudah marah dan bingung, sulit tidur, mudah tersinggung. Itu dia ciri-ciri yang ditimbulkan. Nah, amfetamin biasanya disalahgunakan untuk menimbulkan rasa kegembiraan, tenaga bertambah, perasaan sehat, berkuasa, dan percaya diri. Nah, penggunaan yang lama dapat menyebabkan otak rusak atau mengerut, berakibat paranoid sampai menjadi gila dan akhirnya mati. Nah, jenis obat terlarang ini berbentuk pil atau kapsul dan tepung. Tersedia dalam berbagai jenis merek seperti dexapetamin, pemolin, itu ya, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang namanya ekstasi. Nah, ekstasi ini mungkin sering kita dengar ya. Nama kimia ekstasi adalah 3,4 metiledioksi metafetamin atau disingkat dengan MDMA. Nah, ekstasi adalah salah satu zat psikotropika yang diproduksi secara tidak sah atau ilegal. Nah, di dalam laboratorium dan dibuat dalam bentuk tabel atau kapsul. Jenis obat ini yang populer berada di masyarakat adalah Aladin, Apple, Butterfly, Electric. Nama gaul dari jalanan ekstasi antara lain yaitu ecstasy, Dovez, New Yorkers, dan lain-lain. Itu ya, ada banyak nama-namanya. Nah, setelah memakai ekstasi, pengaruh langsung bagi pengguna adalah menyebabkan perasaan fly atau gembira, mudah tersinggung, cemas, menjadi energik, matanya sayu, susah tidur, dan berkeringat. Nah, akibat jangka panjang dari pemakaian ekstasi adalah kerusakan syaraf otak, dehidrasi atau kekurangan cairan, halusinasi atau penglihatan atau pendengaran semu, kurang gizi, ketergantungan, dan gejala putus asa. Nah, biasanya juga pengguna ekstasi ini lebih agresif dalam hal melakukan tindakan-tindakan keji atau di luar dari akal sehat. Itu dia. Kemudian yang ketiga ada yang namanya sabu-sabu. Nama asli sabu-sabu adalah metafetamin.
Sedangkan nama sabu-sabu adalah nama gaul dari narkoba jenis ini. Sabu-sabu berbentuk kristal seperti gula pasir atau seperti petsin. Ada beberapa jenis sabu-sabu, diantaranya kristal, coconut, dan gold river. Sabu-sabu dikenal dengan sebutan ice, juga dikenal dengan sebutan kristal, ubas, mecin, glass, dan lain-lain. Nah, obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupun bau. Namun, ia disebut dengan kata lain yaitu ice. Nah, obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap sistem saraf. Si pemakai sabu-sabu akan selalu bergantung pada obat bius itu dan akan terus berlangsung lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung atau yang lebih parah yaitu kematian. Nah, dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung lainnya. Kemudian asap yang ditimbulkan itulah yang dihirup dengan sebuah bong. Bong ini sejenis pipa yang di dalamnya berisi air. Nah, air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asapnya tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ya. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan oleh aluminium foil tersebut. Penyalahgunaan penggunaan zat adiktif dan psikotropika dapat dihindari baik secara preventif ini pencegahan, maupun kuratif atau penyembuhan. Penyembuhan berarti orangnya sudah mengkonsumsi. Nah, secara preventif atau secara pencegahan, yang pertama kita meningkatkan hubungan keharmonisan rumah tangga. Nah, hubungan komunikasi antara anggota keluarga yang baik dapat mengurangi resiko penyalahgunaan narkotik dan zat aditif. Kemudian memperbanyak kegiatan yang bermanfaat atau yang positif. Kemudian memilih pergaulan dengan teman yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain, termasuk bujukan teman sebaya. Dan yang paling penting yaitu meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, itu dia. Kalau kemudian yang kedua, kalau dia secara kuratif atau penyembuhan, ini kan orangnya sudah mengkonsumsi. Nah, dalam keadaan darurat, pertolongan pertama terhadap penderita yang mengalami pemakai zat adiktif dan psikotropika dapat dilakukan. Ya, caranya yang pertama, pemakai dimandikan dengan air hangat, diberi banyak minum, diberi makanan bergizi dalam jumlah sedikit, tetapi sering dan alihkan perhatiannya dari zat adiktif dan psikotropika. Bila usaha ini tidak berhasil, perlu mendapat pertolongan dokter. Nah, upaya kuratif bagi pemakai zat adiktif dan psikotropika secara lebih rinci dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, terapi secara suportif. Nah, terapi ini dilakukan pada pengguna yang telah mengalami gejala overdosis atau sakau. Terapi ini dapat dilakukan dengan resusitasi jantung dan paru-paru. Kemudian yang kedua, detoksifikasi. Terapi dengan cara detoksifikasi atau menghilangkan racun di dalam darah dapat dilakukan secara medis dan non-medis. Nah, secara medis, terapi detoksifikasi dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan melakukan pengurangan dosis secara bertahap dan mengurangi tingkat ketergantungan. Yang kedua, dengan menggunakan antagonis morfin, yaitu senyawa yang dapat mempercepat neuroregulasi atau pengaturan kerja saraf. Kemudian, cara yang ketiga, dengan melakukan penghentian total pemakaian obat dan dapat menimbulkan gejala putus obat atau sakau, sehingga pada cara ini perlu diberi terapi untuk menghilangkan gejala-gejala yang timbul. Nah, yang terakhir, upaya yang terakhir yaitu rehabilitasi. Nah, setelah menjalani detoksifikasi sehingga tuntas, tes urin sudah negatif, tubuh pemakai secara fisik memang tidak ketagihan lagi. Tetapi secara psikis biasanya sering timbul keinginan terhadap zat tersebut yang terus membuntuti alam pikiran dan perasaannya.
Nah, untuk itu setelah detoksifikasi perlu juga diproteksi lingkungan dan pergaulan bebas dari lingkungan pecandu. Baiklah anak-anak, demikian saja materi kita pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.